Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang sejarah Maskarebet atau Joko Tingkir, atau lebih terkenal dengan nama Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Kalau di part 1 kemarin kita udah bahas tentang sejarah keluarga beliau, dari kelahirannya sampai ia pergi mengabdi ke Demak Bintoro. Lalu dilanjut ke part 2 tentang perjalanan hidupnya meniti karir di Demak Bintoro sampai diangkat menjadi menantu oleh Sultan Trenggono dan cikal bakal mulai berdirinya Kerajaan Pajang. Nah, di part 3 kali ini kita akan bahas masa kejayaan Kerajaan Pajang sampai dengan hilangnya, dimulai dari daerah kekuasaannya sampai ramalan Sunan Prapen tentang Kerajaan Mataram yang nantinya akan menghilangkan Kerajaan Pajang. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk kita ulas. Arya Bajageni, apa kamu? Ya Rebel, semakin hari kau semakin hebat saja. Sayang aku terlalu tua untuk menghadapimu. Tapi ya seperti biasa, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena sepeninggal Sultan Trenggono, banyak daerah-daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Paji Wiryakrama, Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Belambangan. Pada tahun 1568, Sunan Prapen menguasai Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Joko Tingkir, raja dari Kerajaan Pajang, dan atas negerinya yang mereka pimpin. Nah, jadi pada tahun 1568 itu, Sunan Prapen menjadi mediator di antara kerajaan-kerajaan itu dan mendiskusikan apa antara diplomasi politik. Dan bahkan dari zaman dulu pun sudah ada politik ya. Makanya kita bilang, politik itu tidak bisa dipisahkan dan itu menyatu menjadi satu. Tapi sebentar deh, dari tadi kita banyak menyinggung nama Sunan Prapen. Gak afdol kayaknya kalau nggak sepil biografi beliau. Yuk kita ulas. Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah Kerajaan Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Sunan Prapen merupakan cucu dari Sunan Giri dan putra dari Sunan Dalem. Sunan Prapen ialah sosok raja Islam yang kompleks. Ia adalah seorang raja, pendakwah dan penyebar ajaran Islam serta seorang pujangga besar di masanya. Ialah yang mengubah kitab Asror dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang paling terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris angun-angun. Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Sebagai ikatan politik, Panji Wiryakrama diangkat menantu oleh Sultan Adiwijaya atau Maskarebet. Makanya kalau sekarang itu nggak heran ya, orang kaya ketemu orang kaya atau pejabat ketemu pejabat lalu menikahkan anaknya. Ya bisa jadi itu sebagai ikatan politik atau ikatan bisnis atau ya kepentingan bersama. Dah kita lanjut lagi video ya. Selain itu juga, Maskarebet atau Sultan Adiwijaya berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Prantanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Nah, dalam invasi-invasinya, Kerajaan Pajang ini diplomasinya bagus ya. Dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya ataupun tetangganya, itu cukupnya dengan cara mudah. Nikahkan saja putra-putrinya kepada raja-raja tersebut, sehingga terjadilah diplomasi yang baik. Dalam pertemuan itu, pada tahun 1568, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pamanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya kepada kehendak takdir. Jadi pada pertemuan itu, Sunan Prapen berkata kepada Ki Ageng Pamanahan bahwa dari keturunannya nanti akan lahir orang yang akan menaklukkan Kerajaan Pajang. Tapi menyikapi hal itu, Maskarebet atau Sultan Hadiwijaya memasrahkan semuanya kepada takdir. Segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah dan beranggapan bahwa sesuatu yang terjadi lillahi ta'ala. Masya Allah, sungguh lenggowo arti beliau ya. Kita lanjut lagi video ya. Sutawijaya adalah anak Ki Ageng Pamanahan yang juga menjadi anak angkat Adiwijaya.
Sepeninggal ayahnya pada tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama 1 tahun penuh. Waktu 1 tahun pun berlalu, namun Sutawijaya, anak Ki Ageng Pamanahan ini, tidak menghadap juga ke kerajaan Pajang. Lalu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya mengutus Ngabehi kepada mereka. Joko Tingkir mengirimkan Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menangani hati Hadiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Nah, jadi ketika ayahnya telah meninggal, jadi Sutawijaya ini anaknya Ki Ageng Pamanahan yang pada saat itu menjadi raja kerajaan Mataram, yang mana posisi Mataram itu pada saat itu di bawah kerajaan Pajang. Mas Karebet atau Joko Tingkir mengutus para punggawanya untuk menanyakan kesetiaannya pada Mataram. Nah, ketika para punggawa itu datang ke kerajaan Mataram, sikap Sutawijaya ini kurang sopan. Menyikapi hal itu, kedua punggawa itu melaporkannya kepada Mas Karebet. Tapi karena para punggawa ini orang yang berilmu luas, sehingga beliau bisa menyampaikan dengan secara halus kepada Mas Karebet. Tahun demi tahun pun berlalu. Hadiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusannya untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benowo atau putra mahkota Arya Pemalat, menantu yang menjadi Taadipati Tuban, serta Patih Monconegoro. Ketiganya dijamu dengan baik oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pemalat. Arya Pemalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya dan keluarganya. Nah, di tahun-tahun berikutnya, akhirnya Mas Karebet ini mengutus kembali para punggawanya untuk datang ke Mataram. Dan akhirnya bertemu dengan Sutawijaya. Tapi ya seperti tadi, sikap Sutawijaya masih kurang sopan kepada para punggawanya tersebut. Maka sesampainya di kerajaan Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya. Sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan kalau peristiwa yang pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Joko Tingkir menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Kalau kita perhatikan si Sutawijaya ini udah mulai cikal bakal ya, udah kelihatan bakal pemberontakannya kepada kerajaan Pajang. Berarti ramalannya si Sunan Prapen itu ya memang benar, bahwa di Mataram itu nanti akan bakal keluar salah satu orang yang bakal menghancurkan kerajaan Pajang. Tapi ya seperti kita tahu tadi, Mas Karebet sudah legowo menerima hal itu. Cuman karena ada beberapa hal yang ya mungkin beliau pikirkan, akhirnya beliau memutuskan untuk menyerang kerajaan Mataram. Tapi kita lanjut lagi videonya. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton, yaitu putri bungsu Hadiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan kepada Mataram. Nah, disinilah mulai keluarlah konflik itu. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Nah, mulai datu konfliknya keluar. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah pasukan lebih banyak, namun menderita kekalahan. Pasukan Hadiwijaya tergoncang Gunung Merapi yang tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang di gunung tersebut. Jadi salah satu faktor kekalahannya pasukan Pajang itu ya Gunung Merapi meletus. Jadi ketika pasukan beliau sedang bertempur, tiba-tiba Gunung Merapi meletus sehingga ya itu memporak-porandakan prajurit beliau sehingga kerajaan Pajang menjadi kalah. Kita lanjut lagi videonya. Sampai akhirnya Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet ini menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayar, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya akan segera tiba. Hadiwijaya pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Di tengah jalan ia terjatuh dari punggung gajah yang ditungganginya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampainya di Pajang,
datanglah makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Jurutaman yang memukul dada Adiwijaya sampai membuatnya sakit bertambah parah. Nah, ketika beliau sudah pulang dari medan perang dan dalam perjalanan pulangnya pun beberapa kali beliau jatuh, dan ya memang udah firasat beliau kalau memang ajalnya itu udah sebentar lagi. Nah, ditambah lagi datanglah salah satu punggawa tapi dalam bentuk makhluk halus ya, bangsa jin lah, namanya Ki Jurutaman, yang datang menemui beliau dan menghajar dadanya sehingga sakit beliau bertambah parah. Nah, menjelang wafatnya, beliau ini menyampaikan kepada anak-anaknya, mantu-mantunya dan keturunannya untuk tidak membenci Sutawijaya. Karena segala hal sesuatu itu sudah menjadi takdir ilahi. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung dari Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Sela. Jadi ada beberapa versi juga yang menyebutkan bahwa Sutawijaya ini anak kandungnya si Mas Karebet dari pasangan dari istri beliau, anaknya Ki Ageng Sela. Tapi kenapa kok bisa ya Sutawijaya tega membunuh ayahnya sendiri? Ataupun dalam versi lain yang menyebutkan kalau Sutawijaya ini anaknya Ki Ageng Pamanahan. Tapi ya Allahu alam, seperti itulah sejarahnya. Adiwijaya atau Mas Karebet atau lebih akrab dipanggil dengan Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Putu, yaitu kampung halaman ibunya. Adiwijaya memiliki beberapa orang anak. Putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Prantanu Madura, dan Arya Pamala Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Panggiri, yaitu Bupati Demak. Arya Panggiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Arya Panggiri lah sebagai penerus Kesultanan Demak ini. Si Arya Panggiri ini didukung oleh Panembahan Kudus, yaitu Sayyid Amir Khan. Beliau ini penerusnya Sunan Kudus, dan beliau mendukung si Arya Panggiri ini untuk menjadi raja. Karena kalau dari segi silsilah dan keturunan, memang Arya Panggiri ini anaknya Sunan Prawoto yang tewas dibunuh Arya Panangsang. Pangeran Benowo, sang putra mahkota, disingkirkan menjadi Bupati Jipang. Arya Panggiri pun menjadi raja baru di Pajang dengan nama Takhta Ngawantipura. Tidak terima hanya dijadikan adipati, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Panembahan Senopati dan berhasil mengalahkan Arya Panggiri serta merebut Pajang pada tahun 1588. Sejak saat itu, Pajang dipimpin Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya. Jadi konflik keduanya itu antara Sunan Prawoto dan Sultan Hadiwijaya, yang mana ayah mereka ini sebenarnya bersahabat gitu. Cuman nggak tahu nih anak-anaknya nih kenapa bisa ribut kekuasaan gitu ya. Yang mana Sunan Prawoto punya anak namanya Arya Panggiri. Nah, Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya punya anak namanya Sultan Benowo. Tapi ya seperti kita tahu tadi, akhirnya mereka berebut kekuasaan. Hanya 1 tahun berkuasa, Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Panembahan Senopati, dan sejak saat itu pula pengaruh kerajaan Pajang semakin menurun dan digantikan kerajaan Mataram yang semakin menjadi kerajaan besar. Bahkan ketika Mataram dipimpin Raja Sultan Agung Honyokrokusumo, Pajang yang coba memberontak pada tahun 1618. Nah, disinilah mulai kemunduran kerajaan Pajang ya. Jadi kebesaran Pajang itu akhirnya tenggelam dengan kebesaran Mataram. Ya mungkin ramalannya Sultan Prapen itu benar. Kalau masalahnya Pajang akan hilang ditimpa oleh Mataram. Seperti dikutip dari salah satu sejarawan Belanda pada saat itu yang bernama Hajar de Graaf dalam catatan Hageman. Sejak itu Pajang diratakan dengan tanah dan mulai menurun pamornya dibanding Mataram. Catatan lain sejarah Belanda juga menyebutkan yang ditulis oleh Cornelis van Messes pada tanggal 22 Juli 1618. Menyebutkan desa-desa yang sebelumnya dipimpin oleh Raja Pajang ini menjadi sepi. Rakyatnya diangkut ke Mataram untuk dijadikan pekerja membangun keraton baru di Kerto. Ditulis pada 1618. Jadi pamornya Pajang tuh memang benar-benar mulai turun dah, sampai rakyatnya itu dibawa ke Mataram untuk dijadikan pekerja di sana, membangun kerajaan baru di Kerto. Ya itulah sebuah kekuasaan, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Bahkan kekuasaan seorang raja pun ada batasnya. Tapi kekuasaan milik Allah tiada batasnya. Makanya
untuk kita ketika memimpin sesuatu ataupun ketika kita menjadi orang penting. Masa kita ada masanya, ada saatnya kita diturunkan dan ada saatnya kita di bawah. Maka dari itu, sebijak mungkinlah ketika kita diemban suatu jabatan atau diemban suatu kekuasaan. Itu sebabnya bekas-bekas kerajaan Pajang bisa dikatakan hilang. Hanya tersisa Ompak Batu yang diperkirakan bekas keraton kerajaan Pajang yang kini dirawat oleh masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dulu pusat kerajaan Pajang di masa Joko Tingkir alias Sultan Sadiwijaya meliputi daerah-daerah yang kini menjadi Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta, dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Demikian asal-usul Hadiwijaya atau Mas Karebet atau lebih akrab juga dipanggil dengan Mas Joko Tingkir yang telah kami rangkum. Semoga adat dan budaya kita dan sejarah kita tetap lestari sampai kapanpun. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya serta mengambil pelajaran dari hal-hal yang terjadi. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus memberikan informasi-informasi yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.